Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Ini kalau gua coba cari tahu tentang Thiago Romano, teman-teman, ternyata dia adalah bagian dari skuad U20 Argentina. Dia kidal, banyak bermain di sisi sebelah kiri ya, baik sebagai penyerang kiri maupun gelandang kiri. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa berita menarik yang bisa kita cerewetin bareng-bareng. Walaupun ini nggak bisa disebut kabar menarik sih, lebih kepada kabar sedih, super sedih. Kemarin malam teman-teman, Inter baru saja melakoni laga uji coba yang keempat ya untuk pramusim ini. Dan hasilnya sangat mengecewakan, kita kalah dari Al Ittihad. Padahal di laga tersebut kita sudah menurunkan beberapa pemain pilar. Ini di starting line up, kipernya sudah ada Sommer. Lalu untuk trio center back-nya sudah ada Bisek, Acerbi, Bastoni. Di lini tengah sudah ada Darmian, Barella, Calhanoglu, Fratesi, dan Di Marco. Kemudian untuk lini depan starting line up kita menduetkan Thuram dengan Hamawereng. Kemudian di babak kedua kita juga sudah menurunkan beberapa pemain pilar. Ada Aslani, Dufray, Dumfries, Josep Martinez, Mkhitaryan, Pavard, dan Augusto. Menurut gua dengan susunan pemain ini seharusnya di atas kertas kita bisa menundukkan Al Ittihad. Tetapi ya ampun, kita kalah 2 gol tanpa balas dan dari sisi permainan sama sekali tidak meyakinkan. Bener sih, ini cuma laga uji coba pramusim yang tujuan utamanya adalah mengembalikan kebugaran. Tetapi menurut gua teman-teman, di fase akhir-akhir pramusim ya, menjelang liga benerannya dimulai, seharusnya kita perlu memenangkan pertandingan dan bukan cuma sekedar menang, tetapi dengan pola permainan yang sudah mulai kelihatan. Hal ini menurut gua kita butuhkan ya, karena dengan kemenangan itu akan menambah kepercayaan diri, akan meningkatkan moral, dan yang paling utama lagi menurut gua, laga uji coba yang terakhir-terakhir ini bisa untuk menjadi gladiresik ya, untuk mematangkan strategi. Di partai lawan Al Ittihad kemarin terlihat banget masih banyak kesalahan sendiri ya, kesalahan individu, salah umpan, syutingnya nggak jelas, finishingnya parah banget. Bahkan Yann Sommer juga refleksnya masih lambat banget. Menurut gua Inter cukup dirugikan ya dengan banyaknya pemain yang membela tim nasional di Euro maupun Copa America. Ini persiapan pramusim jadi nggak optimal. Tetapi dari itu semua, yang paling parah, yang paling menjadi tanda tanya adalah Joaquin Correa teman-teman. Jelas sekali dia tidak lelah karena tidak membela Argentina ya di jeda kompetisi, tidak dipanggil di Copa America. Lalu dia bisa bergabung di pemusatan latihan sejak hari pertama. Kok ya ini permainannya masih gitu-gitu aja. Setiap kali uji coba dia selalu menjadi pemain utama, selalu jadi starter. Tetapi ini kontribusinya selama pramusim, aduh parah banget. Dia bener-bener udah anjlok nih dari sisi performa. Dan bahkan teman-teman, di partai lawan Al Ittihad kemarin, Korea disorakin oleh para pendukung Inter. Aduh kasihan banget. Dan yang bikin lebih parah lagi adalah pemain-pemain kita mulai bertumbangan di pramusim. Diawali Tajon Buchanan cedera ketika membela tim nasional Kanada ya di Copa America. Lalu kemudian Taremi cedera, terus disusul oleh Arnaud Taufik dan Zelinski, sekarang Steven De Vrij. Dan itu semua diperparah lagi dengan banyaknya pemain yang terlambat bergabung ya ke pemusatan latihan karena baru saja membela tim nasionalnya masing-masing. Jadi ini adalah pramusim yang sungguh penuh dengan tantangan bagi Inzaghi teman-teman. Ini yang parah adalah Taremi ya. Absennya dia sangat amat terasa di pertandingan lawan Al Ittihad. Lini depan kita aduh tumpul banget teman-teman. Selama pramusim ini kita sangat bergantung kepada Taremi. Dia sudah mencetak 5 gol dan 1 assist, paling subur teman-teman. Lalu di bawahnya Taremi ada Mkhitaryan dengan 2 assist. Lalu ada Salcedo, Di Marco, dan Bisek. Ini Joaquin Correa benar-benar minim kontribusi padahal masih pramusim loh. Padahal dia adalah pemain senior yang sebetulnya bisa unjuk gigi di saat-saat seperti ini, tapi dia tidak membuktikan apa-apa. Kemudian pasca pertandingan lawan Al Ittihad, ini ada statement menarik dari Inzaghi dan Darmian teman-teman. Inzaghi bilang begini: kami sebetulnya memulai pertandingan dengan baik. Kami menciptakan banyak peluang. Setelah kebobolan tersebut, sebetulnya kami bisa saja melakukan hal dengan lebih baik lagi. Namun dari sisi kebugaran, kami masih memiliki jarak dan belum ada kejelasan dari sisi permainan. Dan yang terpenting lagi, kami belum mampu meningkatkan kecepatan. Kemudian ada statement juga dari Darmian teman-teman. Dia bilang begini: tentu saja keinginan kami adalah untuk selalu menang. Namun wajar saja pada persiapan pramusim untuk tidak mendapatkan hasil yang terlalu baik.
Hari ini kami membuat beberapa kesalahan yang menurut saya perlu dicatat untuk dievaluasi. Kami sedang bersiap menghadapi musim dengan cara yang terbaik. Kami kebobolan gol pertama melalui serangan balik, lalu kemudian gol kedua karena ada kesalahan dari kami. Tetapi sejauh ini kami terus bekerja dengan baik. Jangan biarkan diri kami terpengaruh oleh hasilnya. Kami berada di jalur yang benar. Kami ingin melakukan semuanya dengan baik seperti tahun lalu. Tuh kan, Darmian aja mengakui ya bahwa hasil di pramusim di laga uji coba bisa mempengaruhi mental, sehingga dia berharap semoga kekalahan lawan Al Ittihad tidak mempengaruhi mental para pemain. Kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Inter akhirnya merilis secara resmi untuk jersey away musim ini ya, musim 2024-2025. Warna utamanya putih, menurut gue ini keren banget ya, dengan aksen simple di bagian sisi-sisinya ya. Ini kalau gue lihat di fotonya sih kayak warna biru, tetapi kalau gue lihat dari penjelasan ya, ternyata warna yang ada di sisi jersey itu warna abu-abu teman-teman. Penjelasannya begini, warna palet abu-abu yang digunakan oleh para stylist sejak tahun 70-an kami temukan dalam jersey ini, mengambil inspirasi dari estetik gotik dan industrial Milan yang digunakan selama bertahun-tahun sebagai latar belakang koleksi fashion masyarakat kota Milan. Kalau menurut teman-teman, jersey away kita untuk musim ini nilainya berapa? Kalau menurut gua 10 dari 10 sih, gue suka banget teman-teman. Tetapi jujur aja, yang paling gue tunggu-tunggu adalah jersey nomor 3 yang warnanya orange, kayaknya bakal keren banget nih. Kemudian lanjut berita yang berikutnya untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Gue mau update Mercato. Ini menurut media Football Europa, mereka bilang bahwa Inter telah mengambil langkah penting terkait Arnautovic. Mereka bilang begini, Inter telah memberitahu Marco Arnautovic dengan hormat namun tegas untuk mencari klub baru. Inter bahkan memikirkan opsi pemutusan kontrak agar Arnautovic bisa pergi dengan gratis apabila ada klub yang bersedia memenuhi gaji sang pemain. Diketahui bahwa kesulitan terbesar dalam menjual Arnautovic adalah tidak ada klub yang bersedia membayar gaji yang sesuai dengan permintaan sang pemain. Gaji Arnautovic dianggap terlalu tinggi. Aduh Arnautovic, hambok ya sadar diri ya, usia sudah tua, sering cedera, jangan minta gaji tinggi-tinggi lah. Inter butuh banget ngelepas lo nih supaya kita bisa ngerekrut striker yang baru. Lalu kemudian ini ada berita juga dari La Gazzetta teman-teman terkait Arnautovic. Gazzetta bilang begini, ada pertemuan antara Arnautovic dan manajemen. Inter ingin mengetahui apakah peran sebagai striker nomor 4 akan diterima dengan sukarela oleh sang pemain. Dan Inter juga ingin memahami perilaku Arnautovic jika ada tawaran yang datang. Inter ingin memastikan Arnautovic tidak akan menghalangi proses transfer apabila ada tawaran datang. Aduh, Arna. Jangan jadi kayak Alexis Sanchez di beberapa musim lalu ya, yang bikin kita kehilangan Dybala kalau nggak salah gara-gara kesulitan melepas Alexis Sanchez. Please deh Arnautovic, kita udah menyelamatkan karir dia, kita berikan dia kesempatan mendapatkan Scudetto. Sekarang tolonglah balas budi ya. Kalau ada tawaran datang berapapun itu gajinya, udahlah diterima aja. Dan ini sepertinya teman-teman, Inter mulai kehabisan akal ya untuk melepas Arnautovic dan Korea. Beberapa waktu yang lalu Inter juga sempat kepikiran untuk melepas Korea dengan status bebas transfer untuk melakukan pemutusan kontrak. Sekarang hal itu ingin diterapkan di Arnautovic. Sepertinya kita memang sangat kesulitan mencari klub-klub yang berminat pada Arnautovic dan Korea. Ini masalahnya, Inter memang harus bergerak cepat ya untuk urusan membeli striker. Kasihan juga Inzaghi anjir, dia udah dapat Scudetto, terus menginginkan kado ya, yaitu transfer untuk dua posisi, yaitu striker dan kiper. Untuk posisi kiper kita akhirnya udah dapat Josep Martinez. Nah masalahnya untuk posisi striker ini kita masih belum mendapatkan juga ya striker yang diinginkan oleh Inzaghi. Untuk striker incaran kita saat ini, Gudmundsson malah semakin dekat ke Fiorentina teman-teman. Sky Sport melaporkan bahwa La Viola selangkah lagi akan membungkus Gudmundsson nih di angka peminjaman sebesar 7 juta dan opsi pembelian 18 juta. Jadi valuasinya 25 juta teman-teman. Masa iya Inter kalah bersaing mendapatkan Gudmundsson teman-teman, kalah dari Fiorentina. Kita tidak punya uang 7 juta untuk pinjaman dan menebus di angka 18 juta, menyedihkan. Apa sebetulnya memang Inter tidak seniat itu ya untuk mendapatkan Gudmundsson? Sementara Chiesa yang sebelumnya digosipkan beredar akan datang ke Inter, malah sepertinya akan perpanjang kontrak. Ini bapaknya Chiesa, si Enrico Chiesa, mendatangi langsung manajemen Juventus. Dan tidak lama kemudian Chiesa update foto ya di Instagram dengan ada simbol
gol hitam putih, sepertinya dia akan lanjut perpanjang kontrak dengan Juventus. Nah, terkait pencarian striker teman-teman, 2 hari yang lalu kan mencuat kabar ada nama baru ya, yaitu Konate, striker muda yang bermain untuk Salzburg. Ternyata Konate ini cedera teman-teman sampai September. Ini Gazeta mengatakan Karim Konate menderita cedera lutut yang membuatnya absen selama beberapa minggu, setidaknya hingga September. Anjir, ngapain? Harganya mahal juga, 25 juta. Beli striker muda, belum pengalaman Serie A dan cedera sampai September. Gudmundsson harga 25 juta aja nggak kekejar, apalagi Konate ini. Aduh, Inter. Tetapi yang menarik teman-teman, ini berita Mercato yang menurut gue cukup heboh ya. Ini khas Marotta ya, gosipnya ke kanan ke kiri, pemain A, B, C, D. Kita malah merekrut penyerang muda nih, usia 18 tahun. Dan konon katanya penyerang muda ini akan dimasukkan di tim utama untuk musim ini. Jurnalis Calcio, Guaro, bilang begini teman-teman. Ini dikutip juga oleh Fabrizio Romano ya. Breaking news, Inter telah menyelesaikan kesepakatan untuk merekrut penyerang berusia 18 tahun, yaitu Thiago Romano dari Panathinaikos. Wah, siapa Thiago Romano teman-teman? Anaknya Fabrizio Romano kah? Kemudian di sini dituliskan, dia akan tiba pada hari Senin depan untuk menandatangani kontrak hingga 2029 dan telah menyelesaikan pemeriksaan medis. Sudah selesai tes medis teman-teman. Dia akan menjadi bagian dari tim utama Inter. Aduh, apakah ini striker keempat kita? Menurut gua rasa-rasanya dia akan jadi striker nomor 5 kita. Walaupun gua juga nggak yakin Inzaghi akan banyak menurunkan dia. Anjir, usia masih 18 tahun, belum pengalaman di Serie A juga. Valentin Carboni juga usianya masih 19 tahun anjir. Cuman 1 tahun lebih tua ya dibandingkan si Thiago Romano ini. Tetapi toh Valentin Carboni nggak mendapatkan kesempatan di Inter. Sekarang Inter malah merekrut pemain usia 18 tahun untuk masuk tim utama. Ini kalau gue coba cari tahu tentang Thiago Romano teman-teman, ternyata dia adalah bagian dari skuad U20 Argentina. Dia kidal, banyak bermain di sisi sebelah kiri ya, baik sebagai penyerang kiri maupun gelandang kiri. Banyak yang bilang dia adalah pemain skillful ya, teknik tinggi seperti Kang Sule, pemain muda Juventus. Udah pindah ke Roma belum sih si Kang Sule? Kayaknya udah ya. Terkait Thiago Romano, Gazeta bilang begini, Thiago Romano adalah prospek terbaru Inter untuk dipertaruhkan di masa depan. Manajemen telah melakukan scouting secara paralel dengan tujuan mencari talenta-talenta muda seperti Topalovic dan Alex Perez yang sudah direkrut sebelumnya. Pemain Argentina kelahiran 2006 ini adalah pemain sayap kiri dengan bakat teknis sangat tinggi. Ia bisa bermain melebar sebagai gelandang dan bisa menjadi andalan di lini 3/4 serangan. Wah, teman-teman, ini sangat menarik. Apa jangan-jangan kita sudah mengikhlaskan Carboni karena mendapatkan Thiago Romano ini? Ya, semoga enggak ya. Yang satu usianya masih 18 tahun, yang satu masih 19 tahun. Semoga keduanya bisa menjadi andalan masa depan Inter. Thiago Romano sendiri teman-teman, musim lalu tidak bermain di tim utama Panathinaikos ya. Dia bermain di tim U19, 22 kali penampilan, 9 gol, 5 assist. Kemudian yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, gue mau bacain cerewetan dari member. Bagi teman-teman yang cerewetannya mau gue bacain, silakan join membership dimulai dari Rp10.000 per bulan ya, sekaligus untuk mendukung channel ini teman-teman. Cerewetan yang pertama ada dari Rezal Fajri. Wah, ini new member, sepertinya belum pernah terdengar namanya sebelumnya. Dia bilang begini, beli aja Chiesa 20 juta kalau emang Gudmundsson kelamaan gak jelas. Arnautovic biar jadi striker nomor 5. Ya, setuju banget, semoga Chiesa tidak perpanjang kontrak ya dengan Juve sehingga kita bisa rekrut di angka 20 juta. Menurut gua dengan uang 20-25 juta dibandingin kita ngerekrut Gudmundsson yang usianya 27 tahun, mendingan untuk ngerekrut Chiesa. Kalau nggak salah Chiesa usianya masih 25 tahun lah, masih punya kesempatan berkembang yang sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya ada cerewetan dari Interisti 20. Dia bilang begini, saat-saat berita transfer Inter terasa anyep, baca dimanapun nggak ada berita baru soal Inter. Semoga segera ada pemain yang jelas dan bagus yang here we go. Aneh banget transfer Inter musim ini. Setelah Oktri datang, selain kiper Josep Martinez, belum ada pemain lain yang datang selain pemain Primavera nggak jelas yang direkrut dengan kondisi cedera. Ya aneh banget itu Alex Perez. Ngelihat bursa transfer yang seperti ini, berharap semoga ke depan Oktri tidak merusak peninggalan Suning. Aduh, Oktri, ini kita malah jadi kayak macam pembinaan pemain-pemain muda ya. Ngerekrutnya pemain-pemain 18 tahun, 19 tahun. Ya kan kita tetap butuh pemain-pemain yang usia matang ya, yang bisa membawa kita secara instan merebut gelar-gelar juara. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye.